Ngelanjutin video unboxing kemarin. Nah sekarang ini gue lagi ada di Paris. Ini untuk menghadiri langsung event globalnya dari Realme GT7 series. Nah yang gue penasaran adalah gimana nih kapasitas baterainya yang 7000, terus performanya, terus ketahanan baterainya seperti apa. Yuk ikutin video ini. Hal yang pertama yang bikin gue penasaran adalah kemampuan daripada baterainya nih. Ini kan baterainya gede banget ya, ada di 7000 mAh. Nah, gue pakai HP ini dari hari pertama kita berangkat ke Paris tanggal 24. Pagi-pagi baterai udah 100%. Nih gue mulai hari ini dengan lari dan jalan santai bareng anak sama istri gue. Sedikit ada foto-foto dan siangnya jam 3 sore itu langsung menuju ke bandara. Ada satu fitur AI di HP ini yang menurut gue menarik ya, namanya adalah AI Planner. Cara gunainnya tuh gampang ya, tinggal di double tap aja di bagian belakangnya dan dia bakal detect otomatis apa yang ada di layar. Misalnya kalian foto ataupun ada undangan seperti itu, jadi deteksi itu tanggalnya otomatis dan bisa langsung dimasukin ke kalender. Setelah terbang, terus transit, terus terbang lagi, gue pakai HP ini buat nonton ya, story IG, foto-foto, dan sedikit aja main game casual. Baterainya tuh bener-bener awet ya. Sampai akhirnya gue tiba di Paris tanggal 25 Mei tepat jam 7.30 pagi. Kalau gue lihat sih total perjalanan itu kurang lebih 14 jaman gitu lah ya. Dan SOT yang gue dapetin itu 8 jam lebih sedikit dengan standby time. Itu 1 hari 5 jam, gokil. Ke bagian layar dia punya diagonal 6,78 inci, terus pakai panelnya AMOLED 1,5K, support HDR10, color tone-nya ini ada juga yang bagian yang pro, brightness-nya ini tinggi ya. Nah balik lagi ke baterai, dia juga ngecasnya ngebut ya 120 watt, penuh dalam 40 menit aja nih klaimnya. Yang gue cobain sendiri ini dari 10% ya, 5 menit itu dapat 30%-an, 10 menit dapat 50%-an, 30 menit udah 90%-an dan penuh dalam waktu 35 menitan aja. Menurut gue sih edan ya, baterai sebadak itu bisa penuh dalam waktu segitu doang. Selain dia punya desain yang keren ya, karena backdoornya itu menggunakan bahan yang grafin yang bisa meredam panas, terus chipsetnya itu juga pakai chipset yang bisa dibilang 3 besar untuk performanya ya, karena gue bisa dapetin skor Antutu 2,2 juta. Nah langsung aja sekarang kita tes gimana performanya kalau kita geber main game. Sebelum main game jangan lupa aktifin GT mode-nya yang ada di menu battery. Nah game pertama itu ada game lawas yang kita masih sering mainin, yaitu Clash Royale. Of course game ini bisa dilibas dengan sangat baik dan dapetin frame rate di 116-120 fps. Terus gua main Mobile Legend. Di sini udah pasti ya kita bakal dapetin settingan grafis dan frame rate yang ultra. Terus di GT7 ini ada fitur nih AI Helper. Jadi ada 2 fitur, yaitu AI Prediction yang akan prediksi berapa persen kemungkinan kita menang. Terus ada AI Pro Helper yang bisa ngasih kita kayak peringatan gitu, dan yang menarik adalah peringatan ini adalah berbentuk suara. Suaranya sih ada beberapa ya, ada pilihan laki-laki, terus ada juga suara dari Just No Limit, RRQ R7 dan RRQ BB. Nah dia bakal ngasih info ya pas turtle spawn gitu, atau kasih semangatin kita pas karakter kita itu ke kill. Manfaatin arus sungai biar cepet sampai ke turtle. Experience main game ini sih udah pasti smooth banget ya, lancar jaya, main di 118-120 fps,
Kalau kurang kita bisa tajemin lagi grafisnya pakai fitur Hyper HDR. Game ketiga itu PUBG Mobile. Nah, di sini kita bisa dapetin settingan grafik yang HD dengan frame rate ekstrim. Juga masih kerasa smooth dan lancar banget experience-nya. Frame rate itu bisa dapat sekitar 58-60 fps. Game keempat ada Delta Force, game yang lagi lumayan hype nih. Di sini kita harus memilih kalau grafiknya max frame rate-nya di settingan Ultimate atau 120 fps dengan kualitas yang standar. Gue sih pilih kualitas yang grafik max. Game ini pun masih sangat smooth ya di settingan kualitas grafis max. Kita lihat frame rate-nya itu ada di 58-60 fps. Nah, game yang terakhir adalah Genshin Impact. Di sini gue force settingannya ke highest 60 fps dan di game ini juga masih sangat kerasa smooth ya. Selama main frame rate-nya itu ada di 58-60 fps. Dan kalau main agak lamaan juga nggak kerasa panas nih HP-nya ya. Gila, Realme GT7 ini sangat sukses ya buat ngontrol suhu panas pada saat kita main game. Nah, kalau lagi jalan-jalan begini nggak seru rasanya ya kalau nggak ngetes daripada kameranya. Nah, setup kameranya nih baru bisa gua jabarin di video ini. Dia pakai 3 setup kamera, di mana main kameranya itu pakai sensor Sony IMX902. Terus kamera telefotonya dia pakai 50 megapiksel, pakai sensornya JN5. Terus kamera ultrawide-nya dia pakai 8 megapiksel. Nah, sekarang kita ke bagian interface kameranya. Oke, ini dia tampilan utama dari kameranya ya. Nih kalau kalian lihat di sini 0,6 kali adalah kamera ultrawide-nya. 1 kali ini kamera utamanya, terus 2 kali ini adalah telefoto optikalnya. Terus kalau kita lihat nih ke bagian atas, nah di sini ada EV namanya. Nah, exposure value ini gue suka banget. Terus sebelahnya ada pilihan kayak tone warna gitu ya. Terus sebelahnya lagi ada live photo dan di bagian kanan ini ada efek-efek gitu ya. Terus di bawahnya ada beberapa pilihan filter ya di sini ya. Ada mountain, island, city dan banyak lagi. Nah, ke bagian kiri, bagian videonya ini perekamannya dia bisa maksimum di 8K 30 fps tapi di kamera utamanya aja ya. Terus dia kamera utamanya juga bisa rekam 4K 120 fps dan lanjut lagi dia bisa rekam 4K 60 fps ya di kamera utama dan di kamera telephoto 2x nya. Kalau untuk gunain ultrawide nya di berapa nih, ultrawide nya bisa di resolusi 1080 30 fps. Sementara ke kamera depannya dia bisa support di 4K 60 fps. Ke bagian kanan lagi nih ada mode portrait. Nah, di mode portraitnya ini ada 2 pilihan lensa ya, ada 1 kali dan 2 kali. Lanjut ke kanannya lagi itu ada beberapa mode tambahan, ada night, pro, high res, pano, movie, slow mo, time lapse, long expo juga ada, underwater juga ada. Nah, yang menarik ini ada juga ya stereo mode, jadi bisa dipakai buat motret Milky Way. Jadi Om, nih menara ini nih, dulu tuh presiden pertama kita pernah nginep di sekitar sini lah ya. Terus ngelihat menara ini tuh, jadi terinspirasi lah ngebikin Monas dari menara tugu ini. Seperti itu, makanya tuh di pucuknya tuh Iya, kayak ada warna emas. kayak ada warna emasnya ya. Oh, begitu ceritanya gitu. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet desire. Ternyata Jess sekarang beralih profesi jadi fotografer. Itu namanya tugas. Mantap, tugas suami ya. Devil's choir. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it
Jadi siapapun orang yang jalan-jalan ke Paris itu pasti bakal mampir ke Menara Eiffel, terus ke Museum Louvre. Ngomongnya gitu ya. Nah, sekarang gue lagi ada di sini. Nah, ini dia. Jadi ini di bagian atasnya, di bawahnya tuh ada museum, ada banyak area seni. Termasuk ada lukisan Mona Lisa. Yuk kita lihat ke dalamnya. Oke, jadi gue rasa segitu aja video kali ini. Kita ngetes langsung Realme GT7 dari Paris. Kemampuan baterainya sih gokil banget ya. Terus kameranya oke lah, dan performa gamingnya juga mantep banget. So, jadi segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.